Nah, dia tukang yo. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ati hasanata tambuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallahu azim. Lebih jelas tidak pakai corong? Karena sama sekali tidak ada yang bisa kita tangkap maknanya dengan pakai itu. Oke. Bapak Imam yang kita hormati, Ketua BKM yang saya hormati, Ketua Permata 2 beserta pengurus yang saya hormati, ibu-ibu ketua-ketua majelis taklim yang saya hormati, ibu-ibu jamaah Permata 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu menggerakkan kita ke sini untuk hadir, bukan sekedar bermajelis taklim. Lebih daripada itu adalah silaturahim antar sesama. Yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu di sisa-sisa umur. Yang ketiga tentunya adalah menambah ilmu pengetahuan sebatas yang kita bisa. Maka itu dalam setiap kesempatan, dalam setiap segala sesuatu, cek satu, cek dua, cek satu, cek. Maka dalam setiap kesempatan disarankan untuk senantiasa terbiasa berdoa. Apa itu? Keluar rumah doanya simple sekali. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, Bismillah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kuasa baik yang tinggal di rumah ataupun kita yang berangkat kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang gamenya dikecilkan sedikit. Yang kedua, masuk ke masjid ini ada yang kadang-kadang sedikit sekali hafal doa masuk ke masjid. Sebenarnya doa masuk masjid itu luar biasa. Masuk kaki kanan, Bismillahi, apa yang sudah apa? Masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmah. Ya Allah, buka bagiku pintu-pintu rahmat. Kalau babun itu pintu, abwaab pintu-pintu rahmat Allah itu banyak. Apa? Kasih sayang, pikiran yang tenang, hati yang lapang, ilmu yang mudah didapat. Nah, ngapo? Kalau kita duduk aja di sini 1 jam ke depan kita tidak dapat apa-apa, apalah gunanya bermajelis taklim?
Lalu kalau kita 1 jam sini, semua materi kita serap dengan baik. Bali itu kelak satu pun tidak ada yang kita ingat. Barangkali karena rahmat Allah kurang atas kita untuk hal demikian. Maka biasakan dengan doa-doa yang baik. Selanjutnya kita bersyukur pasca Covid lama terhenti. Dan akibat Covid ini ada beberapa majelis taklim yang memang tegak lagi. Dulu sebelum majelis taklim nunggu mati, nunggu sebelum Covid nunggu mati, begitu ada Covid matinya. Jangan tidak ada alasan baik supaya mati itu. Begitu ada Covid berhenti, idaknya bangkit sampai sekarang. Padahal majelis taklim ini tidak ada KTA-nya, tidak ada ketua anggotanya. Di Padang, maaf Bapak Ibu, ketua majelis taklimnya lama, bukan bencong. Dan majelis taklim ini anehnya cuma kita berpuluh inilah jamaahnya cuma pindah-pindah. Majelis taklim itu nanti kita terangkan. Jadi tidak ada kartu anggotanya. Siapapun warga, baik yang di sekitar Nurul Iman ataupun yang tergabung dalam Permata 2, itu anggota majelis taklim. Dan organisasi ini luar biasa. Mulai dari pusat, BKMT pusat namanya, turun ke provinsi, Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi namanya, turun kabupaten, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten, turun ke kecamatan, Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan, turun ke kelurahan, tergantung kelurahan. Kalau pegawai besar, maka dibagilah Permata. Permata itu perhimpunan majelis taklim. Ada 1, ada 2 karena kelurahannya luas, masjidnya banyak. Di bawah Permata ada lagi majelis taklim. Ini organisasi besar, luar biasa. Tapi kadang-kadang itu tidak nyambung. Yang nyambung itu Permata ke majelis taklimnya, ke kecamatannya milih-milih, kabupaten tambah lagi, provinsi entahnya tahu kita ada apa tidak tahu. Ini yang sangat bisa tidak terbina dengan baik untuk masalah seperti ini. Andai kata ini dimanage dengan baik, misalnya Kecamatan Slebar ini belum sama ya pembukaan. Kecamatan Slebar ini dimanage dengan baik, diinstruksikan, dibimbing, diajar. Siapa anggota majelis taklim di bawah Kecamatan Slebar yang meninggal pada saat sholat jenazahnya, seluruh majelis taklim sekecamatan ini hadir. Itu tidak muat Masjid Ar-Rahman. Terbayang tak kalau 1 anggota majelis taklim meninggal, disolatkan ibu, berapa buah masjid sekecamatan Slebar itu? Sementara mamin muslim yamutu fayakumu ala jinazati arba'una rajulan la tusyrikna billah illa safa'allahu alaihi. Laki-laki muslim meninggal, perempuan muslimah meninggal, disolatkan 40 laki-laki yang tidak syirik kepada Allah, diampuni. Andai kata seluruh iman ini penuh ke tino aja, kata tino-tino silakan bapak-bapak sholat duluan, adalah setengah saf di sini. Nanti kami ibu-ibu, yang ibu-ibu nana ikut bapak-bapaknya tidak cukup, penuh masjidnya. Ibu boleh mengimami sendiri untuk sholat jenazahnya sebagai imam bagi perempuan. Kalau misalnya sebanyak itu, ini luar biasa. Ini kan tidak termanage dengan baik. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, kita pahami dulu majelis taklim.
Majelis itu asal katanya jalasa, artinya duduk. Tapi tidak mesti duduk, buktinya saya tegak. Taklim itu asal katanya dari alama, ilmu. Majelis taklim, majelis ilmu. Majelis taklim, majelis tempat pengajaran. Majelis taklim duduk sambil belajar. Nah, andai kata setelah bermajelis taklim tidak ada perubahan, yang ikut majelis taklim dengan yang tidak ikut majelis taklim, ada yang harus kita tanyakan itu. Kok ikut majelis taklim tidak ada bedanya dengan yang tidak majelis taklim? Begitu keluar dari majelis taklim, sat ganti shot, sat buka jilbab. Yang tidak majelis taklim sama baik, mati rugi kita bermajelis taklim. Yang kedua, begitu selesai bermajelis taklim, siapa penyelenggaraan jenazah kalau jenazah Tino meninggal? Yang ikut majelis taklim tidak ada yang hadir, tidak ada yang ngurus. Nah, yang tidak ikut majelis taklim itu yang menjadi memandikan jenazah, yang merawat jenazah, lagak terbalik itu. Nah, disitulah perlunya majelis taklim hadir. Kalau ceramah seperti ini, permata is okay, kita ceramah. Tapi kalau untuk majelis taklim sendiri, ada baiknya kita belajar, memang belajar tentang masalah ilmu. Macam mana cara cabik kain kafan, macam mana cara mengapani jenazah, macam mana cara mandikan jenazah. Untuk siapa Pak Ustaz? Untuk orang, jangan untuk dipakai dewe. Ya. Ngapa kita nak belajar? Supaya kita baca merawat orang. Itu majelis taklim. Kita angkat dalil kita dari Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, naknya beriman atau tidak, naknya masuk Islam atau tidak, naknya kafir atau taat, tidak permasalahkan itu. Pokoknya asal dia manusia. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa. Kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kita ni lanang tino. Kira-kira untuk apa? Untuk apa? Supaya lambat kiamat. Nah, amalanang galo kiamat dunia. Atau tino galo kiamat. Kenapa dikerjakan selanangan selinguan? Ada tino ada lanang, maka muncullah generasi-generasi baru. Mati yang tua, hidup yang muda, mati yang muda, lahir bayi. Terus berkesinambungan seperti itu. Ngatur dunia ini. Lah banyak sekali perubahan sekarang ini. Dulu zaman saya nonton TV hitam putih berjalan 3 kilo. Saking nak nonton TV hitam putih itu, kalau gambarnya lah mereng-mereng, baliklah kakinya lah tak habis. Sekarang TV selebar papan tulis, malas kita nontonnya. Ngapa di HP itu ada TV? Itu luar biasa. Dulu tiap bulan nunggu di tempat pembayar listrik, Junaidi datang. Berapa Pak? 700. Tak cukup, duit balik lagi. Sekarang baca bayar lewat HP itu. Saya tinggal di Bumi Ayu 8 dulu, kalau sekarang udah di Pagareng. Nak keluar dari Bumi Ayu 8 itu, berjalan dulu itu. Bebui juga kele. Nak nyari angkot tidak ada yang galak masuk ke Bumi dalam tu. Lagi buat
Bumiayu dan orang masuk. Berjalan ke simpang Bumiayu sekadar cari angkot. Kini nak di mana kita? Ditelepon Grab itu. Datang Grab itu, untung rumah kita pakai kamar. Tidak, kalau tidak pakai kamar, mobil itu macam masuk ke kamar. Saking canggih. Mundur kata kita, mundur lagi, lah sampai ke depan tangga, buka duara. Tidak mijak tanah lagi kita masuk itu. Ini kan luar biasa dunia lagu tombak. Dulu ada telepon kata kita. Gini tinggal pijit di mana pacar gitu. Luar biasa. Ini perkembangan karena banyaknya manusia. Luar biasa. Dulu belanja ke mall bangga nian. Sekarang tidak perlu kita bangga-bangga. Itu orang beli baju di mana? Alhamdulillah kemarin ke Bandung beli baju di Bandung. Kita sambung ke baju ini. Di mana? Beli di Bandung juga. Kita ke Bandung aja. Aku cowok kata kita. Aku cowok COD. Waktu samo, dasar samo, malah harga cot lebih mudah. Pergi ke Bandung harganya 200, kita cot 234, 200 harga 34 untuk ongkirnya. Kita tinggal duduk di sini, itu ongkos ke Bandung berapa pesawat? Makanya melihat kita dunia lama juga. Manusia juga model itu pemikirannya sudah luar biasa. Ibu-ibu sudah sangat dimanjakan. Dulu jilbab cuma segi 4, nemon tertusuk niti sini. Kini tinggal sorok iya, tinggal sorok jilbab. Nak buka san, ada bunyi desah. Begitu juga dengan alat dapur. Ngapa napas kita pendek? Karena jarang latihan pernapasan. Kalau zaman dulu pagi petang latihan pernapasan. Ini luar biasa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ibu ketua suku Minang, Pak Imam suku Minang, Riko admin saya yang syuting kita ini dari suku Nasab, saya suku Rejang, sini suku Lembah, ada suku Jawa, ada yang suku Bugis, ada yang juga suku Sarawak. Yang mana yang paling bagus suku itu Pak Ustaz? Tidak ada. Sama banyak. Rasul itu dari suku Quraisy. Apa orang Quraisy masuk surga duluan? Lah, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Ini Al-Hujarat ayat 13. Itu soal nomor 2. Soal nomor 1 majelis taklim. Soal nomor 2 Al-Hujarat 13. Nah, yang ingin kita bicarakan yang di bawahnya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa di antara kamu. Apa ada orang langsung bertakwa set lahir langsung alim? Tidak ada. Melalui proses celentang, celentung, celentang, celenting musibah. La ilaha illallah. Sabar kata orang. Kemana aku ngadap ikut aku? Kemana ayo? Dengar pengajian, ikut dia pengajian, sejuk hatinya.
berapa kali seminggu yuk? Cuma sekali seminggu. Di mana nak pengajian minggu lagi dah? Ya minggu depan lagi Yasinan. Dia ngomong, mohon ibu-ibu Yasin ini jangan tidak berjudul. Kawan saya ini dia baru musibah. Tolong Yasinnya tu dikirim untuk suaminya, anak-anaknya. Oh boleh. Wah tambah senang ya. Ya Allah, segunian baca Yasinan yang di sini tidak saya suruh, malah kawan-kawan. Kapan lagi kita majlis lagi? Jumat depan belajar lagi. Ibu-ibu kita belajar ini. Paham yuk. Bisa jadi dia alim lewat proses musibah seperti itu. Ada orang yang belajar itu karena sebab-sebab, karena banyak ego harta. Bingung dia belanjakan hartanya. Jadi macam mana? Pergi ke majlis taklim. Ngapa di situ? Belajar agama. Ditengoknya, aus kita ni. Beli minuman. Tidak ada duit macam tu. Nah, duit aku so. Itu tu. Dia pahala dapat, pengajian dapat. Begitu minum baik, genting kita ni kelar. Kue, minggu depan pesan kue kotak. Berapa ribu? Tak perlu 2,000. Cuma 20 kotak. 20 kotak. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena diajak kawan. Bisa ada yang imannya mantap, diajak siapapun tidak enggak, karena imannya mantap. Allah Ta'ala. Nah, ngapa mana itu? Ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang cantik, ada yang indah. Apa kata Rasul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak nengok kepada wajah dan harta kita. Apa guna Allah harta dunia langit, dunia akhirat dia punya? Wajah, nah apa Tuhan dengan wajah kita ini? Apa guna bagi dia? Yang Allah tengok adalah hati kita. Untuk apa hati ini? Hati inilah yang akan menjadi kita manusia. Maka kalau ada orang jahat, kita tidak punya hati. Ada hatinya itu. Mati hatinya kalau tidak ada. Orang yang masih hidup hatinya itu. Kenapa? Karena hati itu tidak mampu menjadi manusia yang baik. Itu tuh. Kita kalau punya harta, tidak punya harta, siapa yang usaha dapat, tidak baca orang lain menguasai, kita tulah. Tapi kalau ilmu, kalau hati, wallahu a'lam bishawab. Ada orang makin berharta, makin sombong. Tapi ada yang sebaliknya, makin berharta, makin takut dia. Ada lah tahu miskin, pandir ninyan. Ada pula diajak pengajian, aku dah pengajian, mama nenek baca nonton, Ustaz Somad baca nonton, gitu. Iyalah, entah meninggal. Ada tak nomor Ustaz? Ya awak kan dekat dengan mama nenek, undang itu. Ini yang kadang-kadang. Jadi yang membedakan kita di mata Allah itu, Bapak Ibu, takwa kita. Inilah yang kita cari sekarang. Bertakwa. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak ada yang kita bawa kelak. Sekarang ini kalaupun kawan-kawan nangis kita mati, yang ditangisnya itu cuma tidak punya kawan lagi. Kawannya lah mati. Itu bahaya ditangiskannya itu. Anak-anak kalau kita matinya nangis, mungkinnya nangis karena tidak bawa bapak lagi, mungkinnya nangis karena tidak bawa mak lagi. Habis itu kelak, macam mana kita di dalam kubur itu, anak-anak tidak mau tahu. Sempit apa luar, senang apa susah kita dalam itu, mana ada ngerti itu tuh. Ngapa? Lah tidak ada ilmunya tentang itu. Tidak belajar diajar itu. Banyak kita tengok sinetron. Apa pengajaran sinetron? Mencabut oksigen kalau mertuanya ngap-ngap supaya cepat mati. Membujuk suami supaya meras atau orang tuanya. Yang mana yang elok itu? Tidak ada pengajaran yang elok dan sebagainya.
Nah maka belajar kita ini macam mana membasahi, mengasuh, membersihkan hati. Luar biasa ibu-ibu, banyak sekali pengajaran tentang kisah-kisah yang menarik dari orang-orang yang berilmu. Kalau urusan ibadah banyak dikit itu urusan Allah. Belum tentu hari ini kita di sini dicatat oleh Allah. Bisa jadi ngapo hadir tadi? Ya, dak lemak pula dak hadir awak. Kita tuan rumah. Aku sebenarnya banyaknya kerja. Ngomel aja. Mana ada palu di kamu tadi? Ngapo hadir tadi? Mak si anu tu nak tekain-kain. Aku landak itu tadi tu. Kita yang ikhlas pun belum tentu itu. Begitu baliklah pengajian tadi, ayo ngambil ije, tadi aku dapat ini, dapat itu, saya niat, itulah kamu nak tunggu, dah pelajaran dari habis malah tu. Ngapo merasa diri kita itulah kita nikah akan mati, ikutlah pengajian, kamu disebut yang pecah menasihati orang biasa baik pengajian, alhamdulillah pengajian sudah. Kalau orang nasihat ustaznya tadi kebetulan ustaznya UJA sudah, aku materinya itulah, tengok YouTube-nya aja kelar. Nah coba kita nak menguraikan penjelasan sepanjang indah ini. Ada bu kisah orang alim tinggal di dusun sebaya dengan reman terminal. Bapak yang alim itu seumuran dengan orang yang reman. Yang alim ini pakaiannya itu lusuh karena ibadah, luar biasa ibadah, alimnya. Yang reman terminal ini lidahnya yang tidak bertato, lain itu penuh tato, maling, nyopet, minum, itulah gawin. Suatu hari yang alim dusun ini habis bahan-bahannya, belanjolah ke terminal. Berpapasan dengan reman ini tadi. Nengok landang bertato awak lah tua ni, yang alim dusun ini malis. Kira-kira awak lah tua tinggal mati pagi, masih juga jahat seperti ini. Dan ni yang alim ni tadi malis pula. Apa yang terjadi? Seketika itulah Allah tukar pahala ke dusun. Kenapa? Yang alim ni tadi benci nengok preman ini, merasa dirinya lah alim, lapar deh, tinggal masuk surga baik. Mak kita yang megang kunci surga. Yang alim ni tadi manis juga. Apa di hatinya? Ya Allah, tidak layak wajahmu nengok itu orang lain, malu ke wajah nengok orang alim, nunduk dia malu. Tidak layak mukanya bertatapan dengan muka orang alim karena dia sadar dia preman. Sampai sinyal itu kepada Allah. Apa kata Allah? Masya Allah, bersihlah hati preman ini daripada orang alim ini. Dengan orang alim dia masih takut menampakkan wajahnya, apalagi kalau aku kasih hidayah, kata Allah. Dengan orang alim dia malu nampakkan wajahnya, apalagi dengan Allah. Nah kita tuh seperti itu bu. Jadi tak boleh kita merasa diri kita alim, merasa kita lebih, sementara orang apapun silakan itu. Tak boleh kita tuh. Kita sebatas ngajak. Pernah kawan saya ngomong, Lita kita start, Lita kita kandung, ngapo saya bilang, ceramah kesini nanggung niat, lah ngapo? Iya dikasih, apa? Dikasih, gitu. Lah ngapo Lita? Sudah kita ceramah, sembahyang idanda, sudah kita ceramah, malah dia balik, sudah kita ceramah, tidak juga nambah jawab masjid, lah sebenarnya alam kegerot kau. Lah ngapa pula bro? Kita ni ustaz,
Tugas kita dakwah. Dakwah tu artinya menyampaikan ini masjid. Masjid di tempat solat. Solat di masjid berjamaah lebih besar pahala daripada solat sendiri. Kita lah tu, ayo solat. Nyoi dah itu urusan orang. Tidak ada kuasa kita untuk menarik orang seperti itu. Tugas kita menyampaikan. Ibu-ibu kalau orang tanya kemana, majelis taklim. Selera apa yang ikut. Aku tidak ada seragam. Di majelis taklim tidak memprioritaskan seragam, asal tertutup aurat. Aku tidak ada ilmu samu baik. Aku ni modal ni telinga ni. Duduk dengar kasih orang kue makan. Ada sisa bawa balik. Tidak ada modal. Nah itu. Kalau orang galak, tidak sesego itu ngajar. Tapi kalau tidak galak 1000 alasan. Tidak bisa kita ngomong awak apa lagi yang dipikir anaklah jadi orang galau. Mana kita jadi belum gitu. Kalau tidak galak banyak alasannya. Maka itu. Nah untuk takwa ini sulit. Ngapa sulit takwa? Karena pertama lawan kita setan. Inna syaiton lakum aduwwum mubin. Tidak akan menang kita dengan setan. Nah, lah setan itu tidak nampak kayak gitu. Nyo nengok kita tidak baca nengok dia. Yang kedua, jangan pernah merasa bahwa kita baca hafal ayat sesurat dua surat seayat dua ayat. Karena iblis hafal 30 juz plus asbabun nuzul. Jangan dikira kita baca hadis potong dua potong. Iblis itu hafal seluruh hadis termasuk asbabul wurudnya. Kita hafal nama Nabi dari Adam sampai Muhammad. Iblis itu hafal sejarah Nabi seluruhnya. Ngapa? Karena dia lahir sebelum Nabi Adam. Ngapa iblis itu jahat? Karena merasa dirinya lebih baik. Bersalah lebih baik daripada Adam. Allah murka. Kemurkaan itu iblis dendam. Nah dia goda kita. Cuma iblis ini sebatas merayu, membujuk. Tidak berani iblis maksud. Awas kau sholatnya, tidak berani dia. Cuma iblis itu menggoda. Wawang kebang. Asar tuh sampai jam maghrib kelak. Ngota lah dulu. Itu kan iblis. Ngota dan sebagainya kita tentukan. Lah jam 4:30 dan sebagainya. Ini baru jam 4:30. Maghrib kini ini jam 6:18. Masih ngota dan sebagainya. Tambah seru. Celentang lah jam 5:30. Memang jam 5:30 dan sebagainya. Mandi cuma berapa menit. Sudah mandi itu lah. Sholat asar. Habis sholat asar langsung maghrib dan sebagainya. Dapat dua sekaligus. Ayonya kulo kata hati. Nah lah 5:30 terbirit-birit. Kalau kita lah sembahyang di ujung waktu, kebilo lagi nak usul lah pas melau lah. Lah di ujung waktu. Tidak ada iblis maksud. Kita tepat waktu. Baik kadang-kadang segun yang semayang nak usul. Ngapa? Karena iblis tadi Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar kata kita. Lamun yang imam. Mulai gitu. Alang puluh kelamunnya ini. Ayat apa puluh yang dibaca? Baca maghrib lah ini. Aku lagu ayat yang kubaca. Belum juga buku. Kalau yang lama. Kalau yang singkat, Allahu Akbar kata lagi cepat lagi. Imam lain tidak ada. Disuruh imam maju, tidak galak yang lain. Majulah imam. Allahu Akbar. Allahu Kata kita jangan pulung imam membantu. Suruh puluh orang lain. Kata kita itu bukan kehendak kita, itu kehendak iblis.
Pokoknya berusaha iblis itu menjadikan kita tidak jadi kusuk. Kita berusaha kusuk, apa selesai? Tidak keluar dari masjid lah nengok orang tidak semayang. Itu tadi manis. Loh mas jengkal dari masjid tidak ke masjid tampon aku. Nah itu kerja iblis. Jadi segu. Macam mana kita mengalahkan itu? Nah inilah kita berusaha untuk bertakwa. Kita tahu bahwa musuh kita iblis. Senjata iblis itu takut dengan ketaatan. Kalau kita taat, iblis bersihkan hati, bersihkan mulut, bersihkan mata. Waduh. Ini kita kadang-kadang orang kaya sibuk gitu. Dari mana? Dah. Nyo pegawai bininya pegawai, ada yang nyambung. Berapa gaji pegawai kini? Nah, taruhlah pejabat dan sebagainya, bisa dihitung rumah sebesar itu. Tahulah kini. Kita tidak tahu bahwa kawan punya sawit di kabupaten. Dia memang tidak jago, tapi ada orang yang disuruh jago. Berapa luasnya? Dikit, cuma 150 hektar. Dia memang tidak panen, tapi dia tiap bulan ngecek dari video yang dikirim, dari transfer yang dikirim. Sudah selesai, kita langsung uzur. Begitu ada orang ngecek, ya wah jadi kok kecil, money. Sawitnya 150 hektar di situ. Hah? Ngapa tidak pernah lanjutkan pegawai? Kalau meninggalkan pegawai kita seperti ini. Ada orang yang tidak pernah keluar rumah, tapi beli mobil, beli motor. Dari mana kata kita? Alam kepala dan sebagainya. Kalau bukan duit. Rupanya kawan bisnis online. Dia berbisnis. Saya zaman COVID kemarin tuh di simpang sinilah dia jualan ke arah SPBU tuh. Waktu COVID itu sehari rata-rata 13 juta penghasilannya. Saya bilang macam mana? Online inilah. Adminnya 3, itu gaji di atas UMR. Kemana kamu? Ya wajar, 13 juta. Kerjanya seperti model itu. Nafsunya kan canggih. Tugas kita orang lain, silakan orang lain. Takwa kita tidak pindah ke orang lain, dosa orang lain tidak pindah ke kita, kecuali kalau kita ngumpat orang. Ini yang harus kita bina sekarang ini. Wa tazawwadu, berbekalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu bentuk. Kalau urusan agama ini sulitnya. Ngapa sulit? Kalau kita tidak sadari, di dusun, saya pernah survei, yang miskin yang di dusun ini berapa Pak Kades? Ya tidak perlu ada lagi yang miskin yang Pak Ustaz. Berapa kakak sini? Ya 200 kakak ada. Ada tak? Sekitar 25 yang miskin. Ada. Taruhlah 50 yang miskin. Tinggal 150 itu tidak miskin. Berapa kurban di sini Pak Kades? Ya, tidak ada. Paling kambing siko dulu. 150 kakak. Kurban kambing siko dulu. Kalau dia 100 kakak tuh berkurban galuh, itu berapa ekor? 13 ekor sapi. Temuntah orang sudah makan. Itu kira-kira. Nah, sego aja itu. Ada orang sawit ngasil, karet ngasil. Apa yang dia targetkan? Sawitnya kelak ganti setum, nyekaret, ganti rumah. Ini nak inayah terwujud mobil baru, rumah baru, tamstrum. Bini masih muda, saat meninggal, mobil baru.
di bawah laki itu rumah baru dinikmati suami baru. Coba kita survei, malah kita sisihkan untuk umroh. Baik Pak Ustaz, bukannya aku belum sanggup ke situ. Aku animasinya punya yang belum sanggup. Kelak membalas di situ. Arab itu luar negeri, bukan akhirat. Takut kalau perbuatan sini membalas di situ. Yang membalas itu kelak di akhirat. Aman di luar negeri, siapa baik? Saking kesego untuk orang umroh. Ada sapi kelimo, yang limo ini baru orang 6, satu lagi kurang. Nanggung panitia naik dari rumah ke rumah ngajak orang itu. Tidak ada yang galak untuk sapi yang ke-6 nambah seorang lagi. Tapi HP harga 7 juta, kredit mobil 3.500.000. Alhamdulillah, kalau ada baik lancar. Tidak malu ngece, padahal kredit sapi untuk kurban itu 220 sebulan, cuma 10 bulan. Ngapo? Apa itu yang kita pas untuk ngece takwa? Saking kesego bertakwa. Tapi kalau untuk urusan dunia, selop ke WC lain, selop ke pesta lain, selop jalan-jalan lain, itu baru selop. Belum lagi baju tidur lain, baju olahraga lain, baju ke pesta hostel itu baru baju. Belum lagi beli parfum, sangat putus bulu hidung gitu. Apa yang pakai duit gak? Tapi untuk urusan dunia kita luar biasa. Artinya takwa itu sego, sulit. Itu. Yang kedua, penyebab sego takwa itu sampai iblis. Yang kedua, kita memang kurang ilmu. Apa kurang ilmu? Diajak tahlilan, tidak galak. Diajak yasinan, dikeceknya bid'ah. Diajak majelis taklim seperti itu, ya ini gawe tinduk. Diajak bentuk pengajian tiap malam Jumat. Maaf nih ya, aku bukan tidak, aku dukung pokoknya, lajulah. Tapi yang jelas belum bisa hadir lah, jadilah kira-kira. Pokoknya kita dukung dan sego. Ini rato-rato. Akhirnya kalau ada pengajian bapak-bapak di tingkat RT, tidak seluruhnya dah, ngekor tikus habis. Disego untuk pengajian. Saya pernah membimbing yasinan dulu. Jadi dari rumah ke rumah yasinan. Nah, seiring dengan perkembangan dunia, nambah orang masuk ke bumi ayu 8 itu nambah. Mulailah tiap tahun tuh pindah tempat raweh itu. Mana rumah kosong raweh situ, mana rumah kosong raweh itu. Akhirnya ada tanah rawa, di situ cikal bakal masjid. Alhamdulillah, singkat cerita tegaklah masjid. Yasinan terus nih, dari rumah ke rumah. Kalau tidak ada yang tidak ngajak, pasok kita kocok. Kalau ada yang ngajak, kita ke situ. Misalkan dalam rangka 40 hari ke situ yasinan itu. Tidak pula ada modalnya cuma kopi teh bakwan atau yang pokoknya yasinan. Begitu masjid tegak, orang tambah ramai. Begitu yasinan, ada yang ngomong, saya sangat mendukung untuk kegiatan yasinan. Tapi saya merasa bahwa berdosa kita gawe. Katanya, ngaku itu nama masjid kosong ke situ tempat ngaji. Kata orang, macam mana Pak Ustaz? Orang manggil saya Pak ini, macam mana beda? Saya bilang bagus juga tu. Jadi 2 minggu yang akan datang, kalau tidak ada permintaan, ada tak kira-kira yang ngajak mana? Karena dengar itu tadi tidak ada yang ngajak lagi kan? Nah, kita putuskan 2 minggu depan kita di masjid pengajian. Kita coba dulu. Jadi 2 minggu berikutnya pengajian di masjid. Habis yasinan, mangak-mangak. Mana air Pak, itulah keran sebenarnya. Iya, kalau ucur kata kawan. Lagi mana dapat air di masjid ini? Nama bekas masjid.
Jangan, saya bilang. Itulah makanya diajak rumah ke rumah ni. Yang punya rumah bersedekah, rumahnya berkah, silaturahim kita dapat. Bukan kita tinggalkan masjid ini. Alhamdulillah, habis itu bubar. Banyak orang, banyak model. Jadi bermajlis taklim ini tidak perlu banyak orang. Yang penting continue terus. Saya pernah di kelurahan titik-titik, tak sulakan ini kalau ditonton orang kan. Saya tanya Ibu Ketua, kita nak belajar atau nak ceramah? Nak belajar Pak Ustaz. Kalau nak belajar, boleh saya tes satu-satu baca soalnya. Itu yang aku senangi, kata Bu Ketuanya. Nah, kita mulai minggu depan belajar solat, macam mana tegak duduknya, macam mana baca. Rupanya adonnya wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Ya terbalik. Saya ini orang-orang musyrik dan bukan orang muslim. Seharusnya wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Pas dicek atau yang terbaca wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Itu dulu. Apa lagi yang Rabbi pilih warhamni 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 warzuqni wahdini wa afina pun ada yang 5, ada yang 6. Itu kan 8. Itu kan itu. Belum lagi yang lain. Alhamdulillah sampai tinggal 7 lagi. Tinggal 7 ini teruji. Selesai assalamualaikum, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Boleh 10, boleh 7, boleh 3. Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Allahumma antas salam sekali. Wah, dia belajar seperti itu kan. Satu-satu dites, lolos keluar. Tapi tinggal 7 lagi. Belajarnya ada hasilnya. Jadi majelis taklim itu banyak, oke. Tapi sedikit kita belajar, itu yang kita butuhkan itu ilmu. Ngapa dengan ilmu? Kalau di permata 1 pagar dewa itu, saya berharap permata 2 jangan mau kalah. Hari keempat kalau ada yang meninggal di situ tuh, itu seluruhnya permata. Ku tengok itu. Mulai dari yasinan, tahlil sampai ke doanya, saya hadir, tinggal ceramahnya balik. Kenapa kita permata 2 tidak baca? Tahap awal boleh aja kita baca yasinan, tahlil itu pakai buku. Kalau lama-lama kelak bisa hafal kita doa itu. Artinya macam mana? Bukan kita nak bersaing, bukan bersaing untuk yang bagus, silakan. Karena itu gunanya kita untuk hal demikian. Jadi kalau yang tadi tidak ikut, mohon maaf majelis taklim, bukan pilih-pilih kasih ini, kita juga tidak ke situ. Yang kemana kita bermajelis taklim ini? Di rumah yang anggotanya ikut majelis taklim. Maknya meninggal, mertuanya meninggal, hari keempat kita datang ke situ. Sore atau siap dan sebagainya, khusus untuk kita sore. Yang bisa seperti itu, yang ada ilmu. Maka setan itu lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Ada orang di dalam sejarah Nabi ceritakan, setan lebih takut dengan orang yang tidur daripada orang yang sholat. Nah, kata Nabi, kenapa kamu takut dengan orang yang tidur? Awaknya tidur, itu lagi sholat. Yang tidur ni kalau dia bangun mati, aku kata setan. Kenapa? Yang tidur tu orang berilmu. Yang sholat itu tidak segonian kata setan untuk menggoda. Jadi penting yang ada ilmu dalam hidup kita ini. Ilmu itulah yang membuat kita bisa kelas. Nah, kita bisa itu karena kita belajar dan sebagainya. Itulah gunanya majelis taklim. Yang kita bawa kelas itu tidak nampak. Takwa itu tidak nampak. Tapi yang jelas, alangkah indahnya kalau kita mati dengan senyum. Kemana-mana kita selalu dalam kondisi dakwah. Bukan ceramah dakwah itu, mengajak kepada kebaikan. Itu yang kita harapkan. Kalau urusan dunia ini tidak akan pernah puas.
Tidak akan pernah selesai. Ngapo? Rumah orang besar, kita ingin rumah besar. Berduit dikit, kita ingin nama mobil. Ada lagi duit lagi, kita pengen selera lebih bagus lagi. Yang tidak begitu sempurna, dirombak lagi, bikin macam-macam. Kenapa duit tadi? Makanan lah berubah juga. Selama ini tumis genjer, cumi paru, tumis kangkung. Kini lah mulai nak makan salad, mulai nak minum spaghetti, rindu pula dengan pizza. Aku yang model itu tolong kau makan. Yang sini lah keluar. Cuman kalau disodorkan bakwan ada cabai rawit, saya pikir dulu yang lain kita makan. Ngapa? Ini yang kadang-kadang kita membuat style hidup jadi berubah dan sebagainya. Yang kawan akrab selama ini dia lupa. Hai Mak Syarif, apa kabar? Siapa? Hai Caca, kata kita. Kalau sekedar urusan dunia. Dunia ini kan cuma perhiasan. Namanya berhiasan makin cantik. Luar biasa urusan bumi ayu ujung itu dulu. Jam 9 pagi itu kalau nak lewat, nengok kawan dulu. Ada tak orang lewat? Mana lewat baru kita ngiri. Tidak berani lewat tempat orang buang bangka. Ketemu di situ orang dibuang ketemu. Kini lebih ramai yang di ujung itu daripada bumi yang pangkat. Rupanya ada mall di bumi yang ini. Oh iya, mall kan. Tambah maju luar biasa. Ilmu tidak nambah, dia tengok kita lebih cepat stres. Tengok HP. Anak-anak kita lebih lincah. Aku nak ganti wallpaper, kata orang, tidak bisa manggil. Adik, cak mana ganti? Selesai. Kita macam mana buat cek minum kita, pacak tetap tak ada bisa dia kunci layar ni ya. Macam mana kunci layar ni? Rupanya ada kita yang tidak faham, tidak ada ilmu. Kita pacak dan buat pacak. Ada nenek-nenek yang tidak pacak video call, ngomong dengan datuk ni, mana cucung ni? Katanya pacak dengan puan ini. Datuk ni nak tunggu. Ya cakap tu mau cucung, uang itu menantu. Udah gitu, menantu. Ya tidak pacak. Sekedar artinya penting itu ilmu itu. Nah dengan ilmu itulah kita akan merubah. Cuma jangan makin sombong, tapi makin tawadu. Jadi pertama, kalau ada niat berhaji, nabung. Kalau berangkat atau tidaknya itu sudah dicapai. Yang kedua, rumah besar, isi lengkap, anak sarjana galuh, tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau bisa, berangkatlah umroh kalau semua haji. Jadilah Pak Ustaz nak melakukan travel dia. Demi Allah saya tidak punya travel. Silakan berangkat lewat travel aku, supaya terpasang foto pakaian ihram di ruang tamu kita. Cucu nengok, ini apa nih? Itu Ka'bah cu. Nenek haji, tidak, itu umroh supaya kamu kelak pacak umroh juga itu. Jangan foto lagi megang kabel. Ini foto apa? Nenek lagi nyanyi. Yang berikutnya, andai kata majlis taklim ini rapat eksis, itu boleh berkurban atas nama permata. Suami berkurban di sini, istri berkurban di permata. Di mana motongnya? Di lapangan bola kaki Pakardewa. Berapa? 17. Luar biasa kan? Suami tetap berkorban di sini gitu. Siapa motongnya? Ya
ya suaminya, panitianya dan sebagainya. Ini yang berikutnya, permata ini macam mana usahanya harus ada di dalam ADART permata. Siapa anggota majlis taklim itu yang meninggal, WA disebarkan, ayo bawa pakaian sholat, kita ikut nyalatkan jenazah. Ini belum dibuat. Jadi sholat jenazah untuk orang itu pahalanya sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu 9 km panjang. Itu luar biasa. Sehingga orang tengok, kebanyakan ibu-ibu di sini. Ini kan anggota permata yang tinggal ini rajin majelis taklim. Kan orang jadi, lemak juga tak permata kita itu. Nah ini akhirnya orang yang ikuti langkah ibu-ibu menjadi pahala yang mengalir. Yang berikutnya, majelis taklim ini sifatnya maju mundur itu. Ada waktunya rame, ada waktunya sepi. Ngapo kalau tak ngarapkan duit di permata ini tidak ada. Yang banyak kegiatan sosial. Manusia itu bermanfaat kalau dia bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia itu kalau bermanfaat untuk manusia yang lain. Ada orang sibuk tapi dia punya waktu untuk bermajelis taklim. Tapi ada orang yang tidak ada gawenya, dia malas untuk itu. Ngapo? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risawatu wa lahum azabun azim. Maaf ibu-ibu, ada kami ketemu tabligh musibah itu isinya orang luar. Kita tanya, orang di komplek ini mana? Yang meninggalnya Sambang. Tidak pernah nak bergaul dengan sini. Kebetulan dia orang situ. Awak ngapok sini ke rumahku sebelah ni lah. Kalau tidak rumahnya sebelah itu mungkin tidak juga datang. Yang datang itu orang dari luar. Tapi ada kalanya kita hadir, kesian kita nengok jemaah ni, bawa kursi kurang, tercancang sampai selesai. Alang kebanyak orang yang datang. Dia ni kerja baik, kerja musibah, galak dengan orang, ringan tangan, bininya tu ligat, ramah, kawannya banyak. Oh, jatuh. Kerja di mana? Lain ada kerja biasa baik. Suaminya buruh bangunan, bininya ni tukang-tukang cuci di rumah, tukang-tukang gosok. Tapi dia ramah, gaul, galak nolong. Yang model ini kan luar biasa. Dari situ baik kita pacak nilai. Ada satu ketika Bu, ada sahabat namanya Wais Al-Qarni, untuk pengajian kita. Kata Rasul, kalau kamu nanti aku mati, tolong minta didoakan oleh Wais Al-Qarni. Cirinya ada bulatan di telapak tangan. Nah, Wais Al-Qarni ini badannya itu bahasa kita nak capuk-capuk tu, putih-putih anu ni, bukan koreng, bukan anu ni, bukan panu, bukan, memang penyakit kulit itu tu. Emaknya ni lumpuh, termiskin. Kalau tidak salah di Yaman, di mana dia? Di situ. Suatu hari, emaknya ngecek, aku nak haji, nak berangkat haji. Oleh Wais ini dibelinya anak sapi, dipeliharanya anak sapi itu tiap hari yang gendong anak sapi, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit. Kata orang Latin, kata orang Yaman, mak lumpuh awak pisak lagi lo polo. Terus lah kuatnya seperti itu, lah 100 kilo berat sapi itu,
berangkatnya ke haji digendong maknya itu. Rupanya tiap hari naik turun bawa sapi ini latihan gendong mak. Digendong maknya dari Yaman selama tawaf itu dia berkeliling. Apa katanya tawaf? Ya Allah, masukkanlah ibuku ke surga. Cuil mak is acak bukan doa itu, doa tawaf ni. Subhanallah, mak baik doa itu. Aku doa, ya Allah, masukkanlah mak aku ni ke surga. Masukkan, itulah doanya 7 keliling. Apa keajaiban Allah? Celentang, kulitnya mulus, tinggal satu lagi di sini bulatan. Rasul mati, Ali dengan Umar nyari siapa yang dari Yaman di stop, siapa yang dari Yaman di stop, siapa yang dari ketemu. Nah, ini nah, kau namanya Wais. Iyo, tolong doakan kami. Ayo, kata Wais, kamu kan sahabat Nabi. Itu tidak layak. Saya ini kalau bukan wasiat Rasulullah, gitu. Tidak minta jadi. Apa kelebihan? Rupanya gendong maknya dari Yaman berangkat haji digendong. Itulah latihan untuk sapi, gendong sapi. Itu Wais Al-Qarni. Nabi mewasiatkan untuk didoakan. Ali itu sepupu ponakan Nabi, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, minta didoakan Wais Al-Qarni. Begitu Wais Al-Qarni meninggal, itu tidak temuan muat untuk orang nyolatkannya. Itulah kata ulama, warga langit yang menyolatkannya. Apa warga malaikat itu? Allah turunkan ribuan malaikat. Orang Yaman kaget, acak miskin beleni. Aman miskin, ada kebanyak sanak beleni. Bukan manusia tapi diserupukan dengan manusia. Berlapis-lapis, ribuan orang menyolatkan. Karena dia memang bukan orang penduduk bumi, kata Rasul, penduduk langit. Wais Al-Qarni itu dalam sejarah belum ada yang sanggup seperti Wais Al-Qarni itu menggendong maknya dari Yaman ke Arab, bolak-balik sambil keliling. Begitu orang cinta kepada maknya. Nah, ini bagian daripada ibadah orang. Apa tidak surga? Nah, kita sekarang tinggal pengajian yang ala kadar. Mudah-mudahan barokah.